Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raju Rajindra Sudarsana dengan NIM 170562108 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan mengenai seminar proposal penelitian yang sudah saya ambil. Adapun judul yang saya ambil adalah dampak perubahan harga emas dunia, tingkat suku bunga acuan, dan inflasi Indonesia terhadap nilai indeks saham syariah di Indonesia dengan nilai tukar sebagai variabel moderasi. Oke ya, yang pertama ini adalah latar belakang. Latar belakang saya yang pertama adalah adanya urgensi penelitian untuk mendukung pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Yang kedua, sebagai empirical gap atau gap penelitian, yaitu presentase total kapitalisasi pasar Jakarta Islamic Index terhadap IHSG itu mengalami penurunan sejak tahun 2011. Data ini diambil dari OJK tahun 2024. Lalu yang ketiga yaitu terdapat adanya kesenjangan antar hasil penelitian terdahulu sehingga dibutuhkan adanya suatu pembaharuan penelitian. Jadi kita mau mengetahui kenapa sih, apakah ada faktor-faktor yang sudah saya tentukan terhadap uh, penurunan dari presentase kapitalisasi pasar Jakarta Islamic Index terhadap IHSG ini. Begitu. Adapun berikut merupakan gap penelitian terdahulu yang sudah saya kumpulkan dari berbagai laman. Yang pertama ada harga emas dunia. Dalam variabel ini terjadi kesenjangan penelitian. Untuk eh, detailnya sendiri bisa dilihat di bagian yang sebelah kanan. Lalu ada tingkat suku bunga acuan. Variabel ini juga terjadi kesenjangan penelitian untuk penelitian-penelitian terdahulu bisa dilihat di listnya di tabel sebelah kanan. Untuk inflasi sendiri itu juga terjadi kesenjangan penelitian. Untuk detailnya sendiri bisa dilihat di tabel sebelah kanan. Lalu yang terakhir ada nilai tukar. Nah, untuk nilai tukar ini, alasan saya kenapa memilih variabel nilai tukar ini yaitu karena belum adanya penelitian yang meneliti variabel moderasi terkait terhadap nilai indeks saham syariah. Jadi semua artikel yang saya kumpulkan itu eh, meneliti mengenai indeks saham konvensional, bukan meneliti mengenai indeks saham syariah, gitu ya. Sehingga saya ingin meneliti dengan menggunakan sampel nilai indeks saham syariah. Adapun untuk rumusan masalah yang ada, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh harga emas dunia terhadap nilai indeks saham syariah di Indonesia. Yang kedua, bagaimana tingkat suku bunga terhadap nilai indeks saham syariah di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh inflasi di Indonesia terhadap nilai indeks saham syariah di Indonesia. Yang keempat, bagaimana peran nilai tukar sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara harga emas dunia terhadap nilai indeks saham syariah di Indonesia. Yang kelima, bagaimana peran nilai tukar sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara tingkat suku bunga terhadap nilai indeks saham syariah di Indonesia. Yang keenam, bagaimana peran nilai tukar sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara inflasi terhadap nilai indeks saham syariah di Indonesia. Adapun tujuan penelitian dari penelitian saya itu yang pertama menganalisis pengaruh harga emas dunia terhadap nilai indeks saham syariah di Indonesia, yang kedua menganalisis pengaruh tingkat suku bunga terhadap nilai indeks saham syariah di Indonesia, yang ketiga menganalisis pengaruh inflasi terhadap nilai indeks saham syariah di Indonesia, yang keempat menganalisis peran nilai tukar dan memoderasi pengaruh harga emas dunia terhadap nilai indeks saham syariah di Indonesia. Yang kelima, menganalisis peran nilai tukar dalam memoderasi pengaruh tingkat suku bunga terhadap nilai indeks saham syariah di Indonesia. Yang keenam, menganalisis peran nilai tukar dalam memoderasi pengaruh inflasi terhadap nilai indeks saham syariah di Indonesia. Oke, untuk manfaat penelitiannya sendiri, untuk manfaat teoritisnya yaitu memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur terkait pasar modal syariah. Yang kedua, membantu menjelaskan bagaimana faktor-faktor ekonomi makro mempengaruhi nilai indeks saham syariah di Indonesia untuk mendukung pengembangan teori ekonomi berbasis syariah yang lebih komprehensif. Yang ketiga, menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lainnya untuk mengembangkan studi yang lebih mendalam tentang dinamika pasar modal syariah di Indonesia, begitu ya.
Untuk manfaat praktisnya sendiri, yang pertama memberikan wawasan bagi para investor untuk memahami dampak harga emas dunia, tingkat suku bunga, acuan, inflasi, dan nilai tukar terhadap nilai indeks saham syariah di Indonesia. Yang kedua, menjadi acuan bagi OJK, Bank Indonesia, dan instansi terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya investasi berbasis syariah sebagai pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Oke, untuk yang kedua ini ada kajian pustaka. Adapun teori yang saya gunakan ada dua, yaitu ada teori efisiensi market hypothesis di mana Eugene tahun 1965 itu menyatakan bahwa pasar saham merupakan suatu pasar yang efisien dan sudah mencerminkan kondisi ekonomi makro yang berhubungan. Lalu yang kedua itu ada teori signaling, yaitu di mana Spence 1973, menurut Spence 1973, seorang individu cenderung bergantung pada sinyal sebagai panduan dalam mengambil keputusan. Untuk variabel-variabel terkait yang saya ambil yaitu BEI, menurut BEI tahun 2024 nilai indeks saham syariah adalah suatu kelompok yang merefleksi suatu angka yang merefleksikan kinerja sekelompok saham syariah yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti kapitalisasi pasar, likuiditas atau sektor-sektor industri tertentu begitu ya. Lalu ada harga emas dunia. Menurut Su et al. Tahun 2022, harga emas dunia adalah suatu nilai komoditas emas yang diperdagangkan di pasar internasional. Lalu ada tingkat suku bunga acuan. Menurut Agu dan Haidar tahun 2023, tingkat suku bunga acuan adalah suatu alat ekonomi yang digunakan oleh bank sentral yang bertujuan untuk mengendalikan perekonomian di suatu negara. Lalu yang berikutnya itu ada inflasi. Menurut Abdubanov dan Tokstasinovna tahun 2024, inflasi merupakan keadaan di mana harga-harga barang dan jasa meningkat secara keseluruhan dan berlangsung secara berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu. Lalu yang terakhir itu ada nilai tukar, di mana Fuadi tahun 2020, menurut Fuadi tahun 2020, nilai tukar adalah suatu besaran harga yang menggambarkan kemampuan suatu mata uang untuk ditukarkan dengan mata uang lain dan dapat diterangkan dalam berbagai transaksi lintas negara yang melampaui batas-batas geografis maupun hukum. Oke, untuk pengembangan kerangka teori dan pengembangan hipotesis sendiri, untuk hipotesis yang pertama yaitu harga emas dunia berpengaruh negatif terhadap nilai indeks saham syariah di Indonesia. Yang untuk yang hipotesis yang kedua, tingkat suku bunga acuan berpengaruh negatif terhadap nilai indeks saham syariah di Indonesia. Lalu hipotesis yang ketiga yaitu inflasi berpengaruh negatif terhadap nilai indeks saham syariah di Indonesia. Yang keempat, nilai tukar dapat memoderasi pengaruh negatif perubahan harga emas dunia terhadap nilai indeks saham syariah di Indonesia. Hipotesis yang kelima, nilai tukar dapat memoderasi pengaruh negatif tingkat suku bunga acuan terhadap nilai indeks saham syariah di Indonesia. Untuk hipotesis yang terakhir, yaitu nilai tukar dapat memoderasi pengaruh negatif inflasi terhadap nilai indeks saham syariah di Indonesia. Untuk orang untuk rangka konseptualnya sendiri ini bisa kita lihat berdasarkan hipotesis yang tadi sudah saya susun yaitu sebagai berikut. Untuk yang terakhir, untuk metode penelitiannya sendiri, yaitu untuk desain penelitian saya menggunakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder dari berbagai sumber. Untuk teknik analisis data yang saya gunakan sendiri, yang pertama ini ada uji statistik deskriptif, lalu ada uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan yang terakhir itu ada uji moderasi. Adapun uji-uji ini akan menggunakan SPSS sebagai alat bantu untuk melakukan uji-uji tersebut. Lalu untuk populasi dan sampel yang saya ambil sendiri, yaitu untuk populasinya adalah nilai Jakarta Islamic Index secara kuartalan sejak pertama kali diluncurkan pada Juli tahun 2000 sampai dengan akhir tahun bulan Desember 2023. Adapun sampel yang sudah saya ambil yaitu nilai
A- Adapun sampel yang akan saya gunakan yaitu nilai Jakarta Islamic Index atau JII secara kuartalan sejak bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2023. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah dengan mengambil data-data historis nilai indeks saham syariah di Indonesia dan beberapa variabel ekonomi makro yang tadi sudah saya ambil atau sudah saya jelaskan dari berbagai laman resmi seperti financial.com dan investing.com. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.